warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Mami Wahyuningsih SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta. Saya guru SMP Negeri 2 Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober 2022, akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan materi Lembaga Sosial kelas 7. Berikut ini video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kira ya. Kenapa? Sakit. Dicek dulu kerapian kalian. Ayo rapi dulu. Dicek kerapiannya. Yang belum masuk bagian dimasukkan dulu, dirapikan. Sama di keliling kalian ada kotoran, silakan diambil keluar, terus cuci tangan. Ya, siapkan peralatan kalian dalam pelajaran hari ini. Siapkan. Baiklah, sebelum kita mulai, masih ingat dengan materi yang telah lalu? Ya. Sebelum kita mulai, ada kata-kata bermakna untuk pagi hari ini, yaitu berpikir positif. Berpikirlah positif dalam pikiran dan dalam tindakan. Itu aku bertanggung jawab atas pikiranku, maka aku harus bertanggung jawab atas semua perbuatanku. Kita berdiri dulu, kita nyanyikan untuk menambah motivasi kita dalam mengikuti pelajaran hari ini. Pancasila, akulah pendukungmu. Silakan dulu kembali. Semangat dong. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang lembaga sosial. Dalam pembelajaran hari ini nanti ada 3 aspek yang ingin mengambil nilai. Jadi yang pertama tentang penilaian sikap. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini melalui model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian lembaga sosial dengan benar. Baiklah, sebelum saya mulai, Mami punya pretest. Pertemuan pada pagi hari ini kita
kita akan mempelajari tentang lembaga sosial. Inilah peta konsep dalam pembelajaran pagi hari ini, yaitu tentang lembaga sosial. Coba kalian perhatikanlah baik-baik gambar tersebut. Makan bersama keluarga, apalagi gambar apa itu? Oh, makanannya banyak ya, boleh. Nah, perhatikan baik-baik. Manusia sebagai makhluk ekonomi, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu mencari cara agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Maka manusia membentuk lembaga sosial. Coba mau tanya dulu nih, lembaga sosial itu apa? Ada yang bisa? Coba. Suatu jenis lembaga yang mengatur tata cara dan prosedur dalam melaksanakan hubungan antar manusia ketika menjalani kehidupan masyarakat dengan tujuan mencapai keteraturan hidup. Ya, adalah lembaga sosial. Ciri-ciri dari lembaga sosial itu apa saja coba? Yuk, Pak ya Pak. Ya, lagi. Ya, terima kasih. Ada lagi. Ya. Lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Coba mereka tanya, ada yang tahu nggak fungsi lembaga agama? Coba, ada yang tahu fungsi lembaga agama? Baik. Sebagai pedoman hidup manusia. Ada lagi yang mau berpendapat fungsinya? Ya, sebagai sumber kebenaran. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Apa? Fungsi lembaga agama. Ya, ya Mbak. Mengatur tata cara hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Ya, ada lagi? Ya, Mbak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Yang kedua yang kita pelajari adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga itu ada dua, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti itu terdiri dari apa saja tahu? Siapa saja tahu? Ayah, ibu, anak. Ya, itu adalah keluarga inti. Kalau keluarga besar, Kakek, nenek, bibi, paman, keponakan. ada keluarga besar kita. Ada paman, bibi, keponakan, dan keluarga besar kita. Nah, dalam lembaga keluarga tentunya ada fungsinya. Siapa yang tahu fungsi lembaga keluarga? Yang tahu? Ya, sebagai fungsi reproduksi. Yang ketiga masuk ke lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur dalam pemenuhan kebutuhan hidup untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Nah, fungsi lembaga ekonomi, coba ada yang tahu enggak? Untuk mendapatkan kehidupan. Nah, terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat? Untuk melakukan pertukaran barang. Ya, barter. Kita tahu ya, pertukaran barang itu barter. Ada fungsi lembaga ekonomi. Ada lagi yang berpendapat? Ya, ada lagi? Nah, terima kasih. Lagi? Ya, oke. Sekarang yang keempat, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Lembaga pendidikan itu ada dua, pendidikan formal dan non formal. Yang formal seperti kita ini dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu formal. Non formal apa non formal contohnya? Misalnya, ya bimbingan belajar, apalagi? Ya kursus, misalnya itu apa Mbak? Kursus masak, kursus menjahit, kursus mobil, itu adalah lembaga pendidikan yang non formal. Coba sebutkan fungsi lembaga pendidikan, ada yang tahu enggak? Coba ya. Mengembangkan bakat. Ada lagi?
melestarikan budaya. Melestarikan budaya. Ada lagi fungsinya? Membuat penyesuaian diri dan membangun. Ya, terima kasih. Ya, apa lagi yang mau berpendapat? Ya, ada lagi? Ya, baik. Yang terakhir adalah lembaga politik. Lembaga politik adalah suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang untuk mencapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik yang berkembang di Indonesia apa saja? Ya, lagi. Ya, presiden. Terus wakil presiden. Ya. Ada yang bisa menyebutkan fungsi lembaga politik? Ya, baik. Meninggalkan ketertiban dalam negeri. Ya, terima kasih. Coba baik. Ya, Bu Mami punya video. Kenaikan harga komoditi seperti cabai, bawang, serta tomat terjadi di pasar Serdang. Ya, kalian udah belajar videonya ya? Coba, tapi tentang apa? Iya, tentang kenaikan harga BBM yang baru ini. Coba, kenaikan BBM berakibat apa sih? Coba. Ya, tentang hal apa lagi? Kita. Oh, harga di kantin naik juga ya, pengaruh ya. Nah, karena kenaikan BBM, harga-harga di kantin juga naik ya. Oh ya, kita bentuk kelompok dulu. Yuk, kita bentuk kelompok. Tolong dibantu dibagikan ya Mas. KPG-nya. Setiap kelompok berbeda. Ada yang dapat tentang lembaga ekonomi. Ya, kalian cari apa penyebab permasalahan dalam video tadi. Dampaknya apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan upaya atau solusi untuk mengatasi dampak tersebut. Yang satunya bisa searching di Google, kamu cari kamu jawabannya. Nah, yang satunya nulis ya. Kamu identifikasi pengaruhnya apa, dampaknya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari dan upaya serta solusinya untuk mengatasinya. Kalian buat sebagus mungkin ya nanti dalam hasilnya untuk presentasi ke depan. Tanya apa, solusinya apa? Ya, dengan kelompok lain. Kelompok apa? Diskusikan. Kelompok mana dulu yang ingin presentasi? Ya, silakan kelompok 7. Yang lainnya tolong didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Jual. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur hubungan antar manusia dalam hubungan kehidupan sehari-hari, mengalir produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Memiliki tujuan yang ingin dicapai. 2. Memiliki lambang yang memiliki arti komunikasi yang jelas. 1. Mengatur masalah hubungan antar pelaku ekonomi dan meningkatkan produktivitas ekonomi semaksimal mungkin. 1. Koperasi. 2. Bank. 3. Pasar. Demikian dari presentasi kami, apa ada yang mau menanggapi atau bertanya? Kelompok lain silakan, ada yang menanggapi atau bertanya? Oh ya, kelompok 3 silakan. Jelaskan fungsi lembaga ekonomi. Fungsi lembaga ekonomi adalah mengatur masalah hubungan antar pelaku ekonomi dan meningkatkan Ya, Terima kasih atas tanggapannya dan pertanyaan dari kami. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Coba sekarang dari kelompok yang lainnya coba. Dari kelompok mana? Ya silakan, nomor 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh siswa. Lembaga keluarga. Pengertian lembaga keluarga adalah unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Ciri-ciri lembaga keluarga adalah merupakan hubungan perkawinan, memiliki suatu sistem upah lama, merupakan tempat tinggal bersama. Fungsi lembaga keluarga adalah fungsi reproduksi, fungsi cinta kasih, dan fungsi pembinaan lingkungan. Silakan kalau lain ada yang menanggapi atau yang bertanya? Satu, mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih guru membiasakan budaya hemat. Dua, memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Tiga, menggunakan transportasi yang tidak, misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau jalan kaki bagi yang masih kuat dan hidup. Ya, terima kasih Mbak. Ya, silakan. Yang ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Oh ya, silakan Mbak Kesya. Fungsi lembaga keluarga. Fungsi lembaga keluarga yaitu fungsi reproduksi, fungsi cinta kasih, dan fungsi pembinaan lingkungan. Bagaimana Mbak Kesya? Sudah jelas? Terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya silakan, ada lagi yang mau maju ke depan. Ayo selain dialog tadi ya, kelompok 6 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang dilakukan. Lembaga keluarga adalah salah satu jenis lembaga sosial. Demikian presentasi dari kami. Dari kelompok lain apakah Ya, silakan kelompok lain. Ada yang menanggapi dan atau bertanya? Ya, Mbak, silakan kelompok 1. Mengatasi dampak tersebut adalah mengurangi pengeluaran konsumtif, memaksimalkan jumlah penumpang, menggunakan moda transportasi, dan Terima kasih atas tanggapannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompoknya. Sebelum kita lanjutkan ke kelompok yang lain, kita diri dulu. Coba berdiri. Dulu. Mereka dulu ya. Sebelum kita masuk ke kelompok berikutnya. Ya. Kelompok IPS. I P S I P S. Yes, yes. Ya. Semangat. Semangat lagi ya. Semangat lagi ya. Kalau semangat kita lanjutkan untuk presentasinya kembali. Lembaga politik dan lembaga pendidikan. Silakan untuk yang lembaga politik dan lembaga pendidikan. Yang mau maju kelompoknya siapa? Terlebih dahulu ya. Silakan yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan
Tuhan dari dalam kami baik Nanti akan saya relay ya KPD-nya, coba saya relay KPD kalian. Sebagai penguatan materi kita pada pagi hari ini, saya tampilkan PPT-nya dan nanti kalian saya bagikan gambar-gambar yang ada dalam lembaga-lembaga sosial ya. Penguatan materi lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan ya. Nah, tadi penguatan materi kita dalam video tadi yang sudah kemarin tampilkan tadi, termasuk dalam lembaga apa anak-anak? Lembaga ekonomi dan politik. Lembaga ekonomi karena sangat berpengaruh dalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Kalau politik bagaimana? Ya, kemarin ada demo saat kenaikan harga BBM karena lembaga politik berpengaruh karena kebijakan dalam pengambilan keputusan. Baiklah anak, untuk lebih memantapkan lagi tentang penguatan materi kalian, perhatikan. Kita simpulkan materi kita pada pagi hari ini bersama-sama. Coba, ada yang bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Oh ya, Mas, silakan. lembaga sosial ada 5, yaitu 1 lembaga agama, 2 lembaga keluarga. Ya, terima kasih Mas telah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, perhatikanlah gambar itu baik-baik. Gambar 1 termasuk dalam lembaga apa itu? Agama. Gambar 2? Keluarga. Yang gambar 3? Politik. Yang gambar 4? Pendidikan. Yang gambar 5? Ekonomi. Baik, sebelum kita merefleksikan agar kalian lebih mantap dengan pelajaran hari ini, kita kuatkan. Di sini Bu Mami punya gambar-gambar tentang kegiatan-kegiatan yang ada dalam lembaga sosial. Nanti kalian identifikasi ini termasuk dalam lembaga apa. Nanti kalian tempelkan pada papan tulis ya. Gimana tuh Mas? Membagikannya 1 anak 1. Sudah semua? Sudah semua? Sana? Sudah semua? Nah, sekarang kalian 1 anak mempunyai kartu yang isinya ini ada icon, ada simbol, ada kegiatan yang ada dalam lembaga sosial. Kalian tentukan itu termasuk lembaga apa? Yuk dibuka, lalu ditempelkan. Dari kelompok 1, ya silakan kelompok 1. Ya silakan ditempelkan itu sebagai termasuk dalam lembaga sosial yang mana? Silakan. Berikutnya kelompok berikutnya silakan. Oke, kita bergantian setiap kelompok. Silakan. Langsung saja kelompoknya berikutnya. Silakan kelompok berikutnya. Ya, silakan.
ini termasuk lembaga agama, betul tidak? Ya, ini termasuk kegiatan yang ada dalam lembaga agama. Ini lembaga keluarga? Ya. Jadi lembaga ekonomi? Nah, ada kegiatan-kegiatan yang ada dalam lembaga ekonomi serta lembaganya juga ada. Ini lembaga pendidikan, betul tidak ini? Ini ya, ada ikon sekolahan, ada kegiatan di sekolahan, termasuk dalam lembaga pendidikan. Ini kalau lembaga politiknya, betul ya, ada MPR, RI, ada DPR, ada politik, adalah lembaga politik. Nah, dengan adanya gambar-gambar yang kalian tempel, kalian semakin bisa memahami materi pada pagi hari ini, ya? Sudah ada semuanya? Ya, coba. Ada yang ditanyakan enggak? Ada yang ditanyakan? Oh, coba, baik, Pak. Tanya apa? Ya, fungsi esensial dari lembaga ekonomi. Sebelum kami menjawab, ada yang bisa menjawab enggak? Oh ya, kelompok 2 silakan. Mengatur masalah hubungan antar pelaku ekonomi dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sudah paham belum Mbak Reza? Sudah ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, ternyata kita sudah di ujung di penutup pembelajaran kali ini ya. Nah, ini ada refleksi pembelajaran. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Ya. Terima kasih. Pengalaman baru apa yang kalian dapat pada pelajaran hari ini? Coba Mbak ya. Ya, apa lagi? Ada yang Mbak tahu? Sudah aja ya, apa Mbak? Boleh, terima kasih. Nilai-nilai apa yang bisa diambil dalam pembelajaran hari ini? Ada yang bisa berpendapat? Nilai-nilai apa yang dalam pembelajaran hari ini? Nilai kerja sama, betul lagi? Toleransi, apa lagi? Gotong royong. Ya, dalam diskusi kan ada gotong royong, toleransi dalam lembaga agama. Nah, pelajaran pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nanti kalian buka-buka dulu materinya tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nanti kalian buka-buka dulu materinya tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan ya. Kalian cari di Google boleh, kalian cari di buku-buku materinya agar nanti saat pertemuan berikutnya lebih paham ataupun lebih mendalam lagi. Nah, PR untuk hari ini yang kalian lakukan di pertemuan berikutnya yaitu kalian buka halaman 168. 168. Baiklah, sebagai penutup hari ini, Bu Mami akan mengadakan post test. Nah, post test kalian kerjakan di grup WA sudah saya kirim, ada Google Form, kamu kerjakan. Nanti kalian langsung bisa melihat nilai kalian setelah pembelajaran hari ini, nilainya kira-kira lebih tinggi atau tidak. Coba kalian kerjakan deh. Kalian kerjakan. Kira-kira hasilnya bagaimana? Mami harap hasilnya lebih baik dari yang pretest.
Sudah ya? Sudah terkirim semua? Sudah? Ya, terima kasih. Ya, mari kita tutup pada pelajaran pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ya, udah. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.